Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulfirus Hari, NIM 220301501005, kelas PJKR F. Baik, saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi masalah pendidikan di Indonesia. 1. Bahan belajar mengajar yang masih minim. Bahan ajar yang digunakan bagi para pengajar masih belum bisa dikatakan optimal, karena masih belum merata pembagian bahan ajar ke seluruh pelosok negeri. Masih banyak pulau-pulau tertinggal yang jauh dari sentuhan pemerintah. Akibatnya, banyak anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak. 2. Sarana dan prasarana kurang memadai. Lagi-lagi membahas mengenai negara kepulauan yang masyarakatnya tersebar ke seluruh pelosok negeri. Pembagian sarana dan prasarana yang tidak merata. Lagi-lagi sarana dan prasarana yang layak hanya berpusat di kota-kota besar. Beda sekali dengan pulau kecil atau dusun-dusun tertinggal. Tak usah jauh dengan peralatan teknologi yang tentu belum tersalurkan. Area ajar mengajar saja seperti bangunan sekolah, meja, dan bangku masih banyak yang jauh dari kata layak. 3. Profesionalitas guru yang kurang. Kita semua mungkin pernah menjumpai beberapa guru yang kurang profesional dalam mengajar di masa-masa kita bersekolah. Ditambah banyak jam-jam kosong, atau guru yang sengaja tidak masuk kelas, atau dengan guru yang mengajar membawa masalah kehidupannya ke sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Sudah seharusnya hal itu tidak terjadi, tetapi karena profesionalitas yang kurang, akhirnya peserta didik hanya harus terima seadanya dalam kegiatan pembelajaran. 4. Kurikulum pembelajaran. Kurikulum pembelajaran menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran, karena kurikulum ini dijadikan sebagai acuan untuk mengajar. Dewasa ini banyak beredar di media sosial tentang seorang murid yang mengeluhkan kurikulum pembelajaran di Indonesia. Ganti materi, ganti kurikulum, singkatnya begitu. Ya, memang kita tidak dapat menutup mata dan telinga pada hal tersebut. Pasalnya, kurikulum yang diganti-ganti tidak efektif bagi siswa. Beberapa siswa mungkin bisa mengikuti hal tersebut dengan baik, tetapi sebagian besar mengeluhkan hal itu. Pasalnya, baru saja kita mengerti kurikulum lama yang diganti. Siswa harus mulai beradaptasi lagi dengan kurikulum yang baru, dan masih banyak lagi hal yang harus diperbaiki dalam sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. 5. Dana pemerintah. Tidak jarang kita mendengar anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Tak jarang pula kita mendengar bantuan dana pemerintah yang salah penerimanya. Maka inilah salah satu yang akan menjadi alasan kemunduran pendidikan di Indonesia. Anak bangsa yang seharusnya mengenyam pendidikan dengan kualitas terbaik harus mengurungkan niatnya karena keterbatasan ekonomi. Selain itu juga terlahir dari habit para petinggi yang merangkap menjadi pejabat dan penjahat, yang tidak segan mengambil hak milik orang lain atau dengan cara korupsi. Masih marak sekali oknum bertanggung jawab pada pendistribusian khusus untuk pendidikan, terutama dari sarana dan prasarana sekolah. Terutama ialah anggaran yang diberikan kepada setiap sekolah di Indonesia, yang nilainya masih kalah jauh dengan negara lain untuk urusan pendidikan.
Itulah yang menjadi sebab-sebab kemunduran pendidikan di Indonesia. Semoga kita sebagai penerus bangsa ke depannya dapat merubah sistem yang kurang baik, terutama pada masalah pendidikan di Indonesia. Sekian dan terima kasih.